Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3071 memenggal kepala dan memenangkan kejuaraan. Ledakan. Suara keras bergema di udara. Pria parubaya mendorong bak inti untuk mengalahkan Lin Bai dengan berantakan. Kekuatan ledakan cairan serangga inti cukup untuk membunuh prajurit dalam kesulitan secara instan. Bahkan bagi Lin Bai, ini merupakan pukulan berat. Hahaha, beraninya seorang pejuang yang telah memenangkan posisi teratas di depan keluarga Dewa Racun kita. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Ini adalah keberuntunganmu bahwa kamu bisa mati di bawah cacing inti hari ini. Hahaha. Pria parubaya itu melihat Lin Bai dipukuli hingga berkeping-keping, dan langsung tertawa. Pada saat ini, di tempat cairan merah terus-menerus meledak, serangkaian guntur tiga warna memenuhi udara. Pada saat yang sama, sebuah suara dingin datang, anjing tua, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku hanya dengan beberapa serangga? Aku akan keluar dari sini. Sepotong guntur tiga warna meledak, dan guntur melonjak keluar ke segala arah. Dalam sekejap, pria parubaya itu mundur 3 langkah, dan pada saat yang sama, serangga inti ini langsung dibunuh oleh Dewa Petir tiga warna milik Lin Bai. Ini. Pria parubaya itu menatap Lin Bai tidak percaya. Pada saat ini, Lin Bai muncul kembali di udara, dengan dingin menatap pria parubaya itu. Pria parubaya itu terkejut dan berkata, bagaimana bisa? Anda sudah berkali-kali terkena racun cacing inti sehingga Anda tidak tergores. Bagaimana caramu melakukannya? Lin Bai tersenyum dingin, dan pedang kayunya penuh dengan pedang tajam. Dalam sekejap, Lin Bai terbang ke depan dan menikam. Pergilah ke neraka dan tanyakan pada Raja Neraka. Dengan pedang, cahayanya menembus langit. Pedang ini mengandung makna membunuh Lin Bai. Pria parubaya itu segera sadar kembali dan berkata dengan suara dingin, bahkan jika kamu menghindari racun serangga inti, bagaimanapun juga, aku tetaplah pejuang kerajaan Tripod. Anda hanya salah satu dari mereka. Untuk apa kamu ingin membunuhku? Pria parubaya itu meraung. Dia tidak takut dengan Lin Bai. Metode tubuhnya tidak mundur, melainkan maju. Mati. Lin Bai menyerang dengan pedang yang harus dibunuh, menerobos semua serangan ofensif dan defensif terhadap pria ini. Pedang itu menembus tinju pria itu, dan tiba-tiba daging dan darahnya beterbangan. Pria parubaya itu berteriak dengan getir. Dia segera keluar dari ruangan dan berkata dengan terkejut, ini, bagaimana kamu bisa begitu kuat sehingga kamu bisa menembus 3 pertahanan alam Tripod dengan budidaya tingkat pertama. Dari alam Tripod. Ketika pria parubaya itu mundur, dia tampak terkejut. Saat ini, seorang prajurit yang memenangkan kerajaan Tripod meninggal di tangan Lin Bai. Saat itu, ketika Lin Bai Gang membunuh pria ini, dia segera mendengar suara Ye Suxin, Lin Bai. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat ada kekacauan di kapal. Lin Ye terluka parah dan tergeletak di tanah, sekarat. Saat ini, sesepuh bernama Wu Sun sedang menyerang Ye Suxin dengan satu tangan. Mencari kematian. Lin Bai sangat marah di udara, berbalik dan langsung berlari ke perahu roh untuk menyerang. Pedang itu akan membubung ke langit, dan pedang itu akan menjadi kuat. Sebuah pedang ditebas dari langit dengan ganas. Tampaknya membuka Suan Huang. Pedangnya dipotong dan perahunya terbelah 2. Pada saat yang sama, ia juga memisahkan Wu Sun dari Ye Suxin. Pada saat ini, Lin Bai bergegas ke sisi Ye Suxin dan dengan dingin menatap ketujuh tetua keluarga Dewa Racun. Wu Sun juga ketakutan dengan pedang Lin Bai. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat siapa yang dibunuh oleh Lin Bai. Ketika dia melihat tetua keluarga Dewa Racun dibunuh oleh Lin Bai, dia menatap wajahnya dan berkata, Tang Ba dibunuh olehnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tang Ba sudah mati. Tang Ba juga seorang ahli bela diri yang telah memenangkan 3 level teratas. Dia juga seorang tetua terkenal di keluarga Dewa Racun. Dia tidak menyangka akan mati di tangan pria ini. Nah, masih ada satu dosa lagi pada orang ini. Sepertinya jika kita tidak membersihkan orang ini terlebih dahulu, kita tidak bisa membawa pergi Ye Suxin hari ini. Ketujuh orang lainnya kembali sadar dan saling memandang dengan tatapan bermartabat. Ketika Xiao Yu melihat Tang Ba terbunuh, dia segera menatap Lin Bai dengan tatapan mematikan di matanya dan berkata, sepertinya kamu bertekad untuk mati. Lin Bai berkata dengan dingin, orang yang mencari kematian adalah keluarga Dewa Racunmu.
Xiao Yu mendengus dingin dan berkata, aku tidak tertarik main-main denganmu. Karena kamu harus melawan keluarga Dewa Racunku, aku akan membantumu. Bersama-sama, bunuh orang ini dulu, lalu bawa Ye Suxin kembali ke keluarga Dewa Racun. Membunuh. Kali ini, Xiao Yu tidak berdiam diri, melainkan langsung pergi ke medan perang. Dan 7 tetua lainnya, juga tidak pergi ke daun. Saat ini, tujuan mereka semua adalah Lin Bai. Mereka ingin membunuh Lin Bai dan membawa pergi Suxin. Melihat 8 tetua keluarga Dewa Racun turun, Yesu berkata kepada Lin Bai dengan tergesa-gesa, Lin Bai, pergilah. Akulah yang ingin mereka tangkap. Itu bukan urusanmu. Selama aku pergi bersama mereka, mereka tidak akan melakukan apapun padamu. Lin Bai berkata dengan dingin. Ye Suxin berkata, tidak masalah. Selama saya pergi ke keluarga Dewa Racun dan tidak mengakui bahwa saya membunuh Xia Qiu, mereka tidak akan membunuh saya. Pada saat itu, Anda akan memiliki cukup waktu untuk menemukan acara untuk menyelamatkanku. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Ye Suxin menatap Lin Bai. Saat ini, kamu Suxin belum pernah melihat Lin Bai berbicara seperti ini. Wajahnya dingin dan suaranya dingin. Ye Suxin lupa bahwa Lin Bai bukanlah orang yang penurut. Pada awalnya, Lin Bai dibunuh dengan pedang. Dalam nasib dinasti penyihir besar, Ye Suxin diselamatkan dari tangan ribuan orang kuat dan Yan Wangye. Lin Bai menatap Ye Suxin dengan serius dan berkata, jangan khawatir, aku di sini, tidak ada yang bisa mengganggumu. Dinasti penyihir agung tidak bisa melakukannya. Bahkan keluarga Dewa Racun pun tidak. Bahkan keluarga Dewa Racun pun tidak. Jika itu adalah tanah suci pemerintah pusat, itu tidak akan berhasil. Lin Bai dengan tegas menatap Ye Suxin dan berkata bahwa matanya sama ganasnya dengan serigala. Suxin, tunggu di sini. Karena kamu ingin mati, aku akan membantu mereka. Lin Bai meninggalkan 2 pedang terbang untuk melindungi Ye Suxin. Lin Bai, sendirian, bergegas ke udara dengan pedang dan membunuh 8 tetua keluarga Dewa Racun. Ini dia itu. Hanya untuk mati. Ayo, bunuh dia. Telapak tangan Dewa Racun. Pedang neraka. Bunuh. 8 tetua keluarga Dewa Racun, satu demi satu, mengguncang langit dengan kekuatan alam tripod. Dalam 100 li, mereka semua diguncang oleh kekuatan 8 tetua ini. Gunung dan sungai berguncang dan gunung runtuh. Teknik pedang memotong naga. Potong naga dan kembali ke laut. Pedang kayu menjulang tinggi di langit. Pedang itu dapat menembus langit dan membelah gunung dan sungai. Pedang itu menyapu ke 8 tetua. Teknik pedang yang tak terkalahkan. Lantai pertama. Setelah pedang Lin Bai terbunuh, lampu merah segera muncul di tubuhnya. Saat cahaya melonjak, budidaya Lin Bai dipromosikan dari tingkat pertama ke tingkat kedua. Bunuh. Lin Bai, yang memiliki kekuatan ganda dari pedang Lin Bai Tripod Kingdom, sangat meningkatkan kekuatannya. Dia membunuh salah satu dari 3 tetua kerajaan Tripod dengan 1 pedang. Tangan terangkat, pedang jatuh, darah terciprat ke segala arah. Ah! Jeritan melengking datang, dan dia terbelah menjadi 2 oleh pedang Lin Bai di tempat. Bab 3072 Pemakaman Racun. Membunuh. Wajah Lin Bai dingin, dan dengan pedang, dia membunuh seorang prajurit yang telah memenangkan puncak kerajaan. Tiba-tiba, darah tumpah ke udara. Zhou Xiao sudah mati. Zhou Xiao telah terbunuh. 6 tetua lainnya, termasuk Xiao Yu dan Wu Sun, semuanya terlihat jelek. 9 tetua keluarga Dewa Racun mendatangi Lin Bai dan Ye Suxin dengan ganas, namun mereka tidak menyangka bahwa Ye Suxin tidak membawa mereka pergi, malah merusak kedua tetua tersebut. Tetua, jangan gegabah. Gunakan racun. Xiao Yu meraung saat ini. Pada saat yang sama, tas hewan kekaisaran Xiao Yu terbuka dan sebuah sarang terbang keluar darinya. Xiao Yu berkata dengan suara rendah, membunuh lebah. Keluarlah. Saat dia melihat wajah Xiao Yu, dia mengambil nyawanya. Yah, sepertinya aku tidak bisa menahan tanganku lagi. Ular langit. Wu Sun memandangi ular hitam yang tergantung di bahunya dan mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian ular hitam itu turun dari bahu Wu Sun dan bergegas menuju Lin Bai. Baik sarang lebah Xiao Yu maupun ular hitam Wu Sun adalah nama asli dari budidaya kedua orang tersebut. Mereka sangat beracun.
Di antara murid-murid keluarga Dewa Racun, masing-masing dari mereka akan mempraktikkan sejenis racun dengan nama aslinya. Misalnya saja pedang beracun Moking dan ular putih Zhao Yue. Sarang lebah Xiao Yu, ular hitam Wusun. Racun alami ini dibudidayakan dengan hati-hati oleh setiap ahli racun dari keluarga Dewa Racun. Toksisitas di dalamnya begitu kuat sehingga sulit bagi manusia untuk sembuh. Bas! Terdengar bunyi bip. Dari sarang Xiao Yu, seekor tawon hitam putih terbang keluar. Ribuan dari mereka memenuhi udara dan bergegas menuju Lin Bai. Ular hitam Wusun terus berkeliaran di sisi Lin Bai, siap membunuh. Para tetua lainnya juga mengeluarkan racun atas nama mereka sendiri dan membunuh Lin Bai. 8 tetua keluarga Dewa Racun menggunakan racun mereka sendiri. Toksisitas racun ini menyebar dan berubah menjadi hitam dalam sekejap. Semua gunung dan sungai, semua pepohonan, bunga dan tumbuhan layu saat ini. Toksisitas semacam ini, racun dari 8 tetua, cukup untuk meracuni orang kuat yang berada di puncak kerajaan hidup-hidup. Terlebih lagi, tidak ada penawar untuk racun nama asli yang dipraktikkan oleh para murid keluarga Dewa Racun. Lin Bai tidak bisa menganggap entengnya. Guntur 3 warna. Lin Bai melihat racun di sekitarnya. Dia segera menjalankan formula guntur Dewa 5 elemen, dan Dewa Guntur 3 warna muncul untuk melindungi Lin Bai. Mati! Xiao Yu meraung. Warnanya putih dan putih. Itu adalah pedang putih. Membunuh. Lin Bai berulang kali mengayunkan pedang kayunya dan menebas tawon. Bunuh tawon di bawah pisau. Pada saat yang sama, Dewa Petir 3 warna juga membunuh sejumlah besar tawon. Racun yang tak terhitung jumlahnya, seperti ular hitam, tawon, laba-laba, katak, ular aneh, dan kelabang, menyerang Lin Bai dari segala arah. Puluhan ribu, padat. Jika seseorang sedang menonton saat ini, dia akan sangat ketakutan. Karena kalau dilihat-lihat, di dunia ini banyak sekali serangga beracun. Bahkan mereka yang cukup kuat untuk mencapai puncak dunia pun takut melihat serangga beracun datang. Mereka ingin mundur. Lin Bai tidak bisa mundur, tidak ada cara untuk melarikan diri. Lin Bai, kita hanya bisa membunuh semua serangga beracun ini. Potong naga itu dan kembali ke laut. Membunuh. Sepotong gas pedang mengalir deras, membunuh sepotong serangga beracun di bawah bilahnya. Dan Lin Bai juga memiliki tubuh pelindung Dewa Petir 3 warna, dalam waktu singkat, serangga beracun ini masih tidak dapat melukai Lin Bai. Mata Lin Bai berbinar dan menatap 8 tetua keluarga Dewa Racun di sekitarnya. Dia berkata dengan suara dingin, saya tidak bisa terlibat dengan mereka. Saya tidak tahu berapa banyak racun yang mereka miliki. Tidak ada habisnya. Saya harus memecahkan kebuntuan. Kalau begitu bunuh beberapa kesemek lembut dulu. Hancurkan garis pertempuran mereka. Pada titik ini, Lin Bai, dengan seluruh kekuatannya, akan mengejar Lin Bai. Dalam sekejap, Lin Bai muncul di depan seorang prajurit yang telah memenangkan posisi teratas. Tidak. Prajurit yang telah memenangkan puncak kerajaan berseru kaget. Wajah Lin Bai dingin. Ketika pedang jatuh, dia membunuhnya. Biarkan Lin Bai melihat ke belakang. Cahaya pedang terbang menjauh dan memukul tetua lainnya. Dia terkena pedang Ki Lin Bai dan meludahkan darah. Dia jatuh ke tanah dari udara. Poh! 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 Dalam beberapa napas, Lin Bai membunuh 2 tetua keluarga Dewa Racun. Pada saat itu, pedang Lin Bai membunuh Xiao Yu. Murid Xiao Yu berubah drastis. Dia ingin menghindarinya sekaligus, tapi saat ini, roh pedang Lin Bai telah membunuhnya. Dia tidak punya pilihan selain menggigit giginya untuk melawan serangan Lin Bai. Pedang. Sebuah pedang menghantam, Xiao Yu pucat, mundur 100 meter, bahkan racunnya sendiri hampir dipatahkan oleh Lin Bai. Wusun melihat bahwa Lin Bai telah membunuh 2 tetua keluarga Dewa Racun berturut-turut dan melukai Xiao Yu. Dia berkata dengan suara dingin, Penatua Xiao Yu, ada seseorang yang aneh dengannya. Dia memiliki tubuh pelindung Dewa Petir 3 warna. Jika serangga beracun kita tidak bisa mendekatinya, mereka akan dibunuh oleh Guntur. Jika kebuntuan seperti ini terus berlanjut, diperkirakan meskipun kita membunuh orang ini, kita tidak akan mampu bertahan hidup beberapa dari kita. Xiao Yu mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin, Penatua Wusun benar. Kita tidak boleh membuang-buang waktu. Gunakan saja tongkat pembunuh.
Ketika Wusun mendengar kata-kata Xiao Yu, dia terkejut dan berkata, "Penatua Xiao Yu, kamu ingin?" Xiao Yu berkata dengan dingin, "Tidak buruk." Wusun berkata dengan dingin, "Tidak, sekali jurus ini digunakan, racun kehidupan kita akan musnah. Terlebih lagi, jika gerakan ini digunakan, diperkirakan tidak ada seorang pun yang akan hidup dalam jarak 100.000 mil." Xiao Yu berkata dengan suara dingin, "Aku tidak terlalu peduli. Sayang sekali racun hidupku telah musnah. Tapi jika kita bisa mengambil kembali Ye Suxin, keluarga pasti akan menyakiti kita. Pada saat itu, mari kita masuk ke gua 10.000 racun, bukankah kita akan dapat menemukan racun lain yang lebih baik dalam hidup kita sendiri?" "Penatua Wusun, bagaimana menurutmu?" Xiao Yu bertanya dengan suara dingin. Wusun tertegun. Setelah keheningannya terungkap, dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yu dan berkata, "Tetua Xiao Yu, kita semua mengikuti Anda. Secara alami, kami akan melakukan apa yang Anda katakan dan melakukan apa yang Anda katakan." Xiao Yu memandangi para tetua lainnya. Para tetua lainnya mengangguk dan berkata, "Penatua Xiao Yu, beri saya perintah Anda." "Bagus." Xiao Yu tertawa, memandang Lin Bai dengan dingin dan berkata, "Ayo." Penguburan racun. Xiao Yu meraung, dan racun di depannya meledak. Wusun juga meraung, penguburan racun. Yang itu milik Wusun hitam, langsung berteriak, tubuhnya meledak. Penguburan racun. Penguburan racun. Penguburan racun. Para tetua lainnya meraung dan racun mereka meledak. Tidak hanya itu, tetapi sekarang ada banyak serangga beracun yang mengepung Lin Bai. Pada saat ini, mereka semuanya meledak. Lin Bai melihat serangga di sekitarnya meledak dan terbuka, tidak hanya tidak memiliki kegembiraan, tetapi pada saat ini, Lin Bai merasakan nafas kematian yang kuat. Bab 3073 Metode Guntur. Ledakan. Suara memekakkan telinga datang, semua serangga beracun yang mengepung Lin Bai dihancurkan dan dibelah oleh kekuatan misterius pada saat ini, dan darah serta racun melayang di udara. Ye Suxin yang berdiri di samping, melihat pemandangan ini, berbisik di mulutnya, di bawah penguburan racun, dalam 10.000 li, tidak ada makhluk hidup, dalam 100 tahun, tidak ada rumput yang hidup. Lin Bai terkejut melihat semua serangga beracun di kedua sisi meledak. Darah berceceran di udara, kabut beracun menyebar antara langit dan bumi, berkumpul tetapi tidak menyebar. Pada saat ini, 6 tetua keluarga Dewa Racun marah dan meneriakkan kata-kata. Kabut darah dan racun dari serangga beracun ini meledak dan mulai mengembun di udara dan berubah menjadi racun mematikan, yang menyebar kemana-mana. Lin Bai segera mundur untuk menghindari fagositosis kabut beracun. Lin Bai melihat di tempat yang didorong oleh kabut beracun, pegunungan dan sungai mulai sunyi, pepohonan mulai layu, bahkan bebatuan di bumi pun mulai mencair saat ini. Tubuh 3 tetua keluarga Dewa Racun yang telah dibunuh oleh Lin Baimi berubah menjadi tulang putih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan bahkan tulangnya pun berubah menjadi abu. Melihat kabut beracun, Lin Bai memiliki perasaan yang kuat bahwa bahkan jika prajurit yang memenangkan puncak dunia datang, dia harus mati dalam racun. Lin Bai, jangan berjuang keras. Itu adalah keterampilan pemecah kehidupan yang dipraktikkan oleh para murid keluarga Dewa Racun. Dengan mengorbankan semua serangga beracun dan racun di sekujur tubuh, keterampilan ini digabungkan dengan seni rahasia untuk menghasilkan semacam kabut beracun yang menghancurkan langit dan dunia. Bumi. Semakin banyak murid dari keluarga Dewa Racun yang terlibat, semakin banyak serangga beracun dan racun dalam hidup mereka yang dihancurkan, semakin kuat pula keterampilannya. Sekarang ke-6 tetua keluarga Dewa Racun menggunakan keterampilan ini. Bahkan mereka yang berada di puncak dunia tidak berani masuk ke dalam racun. Lin Bai, minggir. Ye Suxin berteriak pada Lin Bai. Saat ini, wajah Ye Suxin menunjukkan kekhawatiran yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena Ye Suxin sangat menyadari betapa buruknya tindakan ini. Bahkan Ye Suxin sedang mengumpulkan kekuatan spiritual secara diam-diam, dan 9 ular di lengan panjangnya siap bergerak. Mendengar perkataan Ye Suxin, Lin Bai segera mundur dan mundur. Hahaha, kamu ingin melarikan diri. Setelah teknik ini digunakan, tidak akan ada makhluk hidup dalam 1000 mil, dan tidak ada rumput yang akan tumbuh dalam 100 tahun. Hari ini, kamu harus mati. Dalam kabut beracun itu. Pada saat ini, kabut beracun tiba-tiba berubah menjadi 6 tornado, menyapu dunia, muncul di sekitar Lin Bai, menghalangi semua rute mundur Lin Bai. Setelah 6 tornado menjebak Lin Bai lagi,
kabut beracun menyerbu Lin Bai dalam sekejap. Lin Bai. Hati dan mata Yesu melihat bahwa Lin Bai akan ditelan oleh kabut beracun ini, dan segera pupil matanya melebar, dan dia mau tidak mau ingin bergerak. Sekarang, Lin Bai, yang berada di antara racun, melihat sekeliling seolah-olah dia tidak punya jalan keluar. Tidak ada jalan ke surga, tidak ada jalan masuk ke bumi. Di sekitar Lin Bai, naik ke langit, turun ke bumi, terhalang oleh kabut beracun. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Karena tidak ada jalan keluar, itulah cara terbaik untuk kembali. Jika tidak ada jalan ke surga, maka carilah jalan keluarnya. Jika tidak ada cara untuk memasuki bumi, bukalah pintunya. 5 elemen klasik. 5 elemen Dewa Guntur Sajak. Dewa Kayu Hijau Guntur. Dewa Air Hitam Guntur. Setelah Dewa Bumi Guntur. 5 metode Guntur positif. Lin Bai memegang pedang kayu di tangannya dan meraung ke langit. Boom! Klik! 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 Langit dan bumi bergetar, di atas awan, dalam sekejap, angin dan awan melonjak. Ada apa? Xiao Yu dan 6 tetua lainnya memandang satu demi satu dalam racun kabut dan melihat awan gelap mengembun dari langit. Ye Suxin juga melihat ke atas dengan bingung. Di atas cakrawala dan di antara awan, 3 awan gelap mengembun dan berubah menjadi 3 pusaran air besar. Dalam 3 pusaran air ini, 3 warna guntur yang berbeda terus-menerus berkeliaran dan mengaum. Dengan bunyi klik yang keras, guntur di 3 pusaran air jatuh seperti pilar 3 guntur. Itu terbelah menjadi kabut beracun dan menghantam Lin Bai. Pada saat ini, kekuatan guntur Dewa 3 warna Lin Bai mencapai puncaknya. Potong! Lin Bai melambaikan pedang kayunya dan memotongnya di depannya. Cahaya pedang guntur dari Dewa 3 warna seperti itu di bawah dewa. Dengan satu pedang, sepotong kabut beracun langsung terbelah, memperlihatkan sosok 6 tetua. Ketika Lin Bai melihat ke 6 tetua, Lin Bai melambaikan tangan kirinya, dan guntur 3 warna membombardirnya. Dia berkata dengan dingin, 5 metode guntur positif. Mengaum. Guntur 3 warna ini membombardir dan menghantam keempat tetua. Dalam sekejap, 3 dari mereka tewas di bawah metode positif 5 guntur di tempat, sementara tetua lainnya, yang lebih beruntung, melawan serangan itu dengan sekuat tenaga, tapi juga kehilangan tangannya. Tangannya dihancurkan dengan metode 5 guntur. Ketiga tetua itu tewas seketika. Salah satu tetua terluka parah di tanah, sekarat. Kini hanya Wusun dan Xiao Yu yang tersisa dengan kekuatan bertarung. Namun meski Wusun dan Xiao Yu masih memiliki kekuatan, mereka pucat ketakutan saat melihat ketujuh tetua lainnya berakhir seperti itu. Mereka mendatangi Lin Bai dan Kamu Suxin dengan cara yang galak. Namun dalam waktu singkat ini, 6 orang tewas di tangan Lin Bai, dan satu lagi luka parah, lengannya patah, dan ia sekarat. Lihatlah itu, meskipun dia hampir tidak mampu bertahan untuk sementara waktu, kematiannya cepat atau lambat. Wusun dan Xiao Yu, khususnya, sangat ketakutan oleh kekuatan guntur 3 warna Lin Bai Gang. Sihir macam apa itu? Bagaimana kita bisa membelah kabut beracun kita? Bagaimana mungkin? Wusun dan Xiao Yu juga menatap Lin Bai. Dewa guntur 3 warna, terus-menerus menyinari tubuh Lin Bai, seperti dewa guntur yang ingin menghancurkan semua iblis di dunia. Lin Bai mengangkat tangan kirinya, 5 jari dicubit, guntur 3 warna menjadi bola guntur, memancarkan kekuatan penghancur. Penatua Xiao Yu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wusun bertanya pada Xiao Yu dengan tergesa-gesa. Xiao Yu mengertakkan gigi dan memandang Lin Bai, saya benar-benar tidak menyangka bahwa ahli bela diri yang memenangkan posisi teratas memiliki keterampilan rahasia yang begitu kuat. Itu adalah kesalahan bagi kami. Tapi bagaimanapun juga, kita telah kehilangan begitu banyak orang tua. Jika kita kembali seperti ini tanpa mendapatkan apapun, kita tidak akan bisa menjelaskannya kepada kepala keluarga. Penatua Wusun, manfaatkan kabut beracun ini yang belum sepenuhnya dipecahkan olehnya, seret dia, aku akan membawa kamu Suxin pergi. Kita akan mengadakan putaran di kota Jiangsan nanti. Kata Xiao Yu. Mata Wusun berkilat, dan dia berkata dengan suara dingin, hanya itu yang harus aku lakukan. Sambil berbicara, Xiao Yu dan Wusun segera memimpin. Lengan Wusun terentang dan mengumpulkan kabut beracun lagi. Kabut beracun yang tak berujung berubah menjadi naga dengan gigi dan cakar, menyerang Lin Bai. Mati!
Lin Bai segera melempar bola guntur di tangan kirinya ke depan, dan bertabrakan dengan naga kabut panjang. Naga panjang itu pecah dan berubah menjadi kabut beracun lagi, yang mengelilingi Lin Bai. 5 metode guntur positif. Melihat kabut beracun mengelilinginya lagi, Lin Bai segera meminumnya, dan kekuatan guntur di atas awan jatuh lagi dan menimpa Lin Bai. Pada saat ini, Yesu terkejut dan berseru, "Lin Bai." Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat itu melampaui kabut beracun. Tidak. Ketika Lin Bai melihat adegan ini, dia meraung. Bab 3074 Iblis yang menghancurkan dunia. Tidak. Melihat kamu Suksin dibawa pergi oleh Xiao Yu, Lin Bai Jai mengaum dengan marah. Kemarahan di hati Lin Bai meletus, dan Dewa Petir Tiga Warna sepertinya merasakannya. Pada saat ini, cahaya guntur menyala, dan Dewa Guntur Tiga Warna meledak. Itu secara langsung menghancurkan kabut beracun yang mengelilinginya. Kabut beracun menyebar, tetapi saat ini Lin Bai masih melihat Xiao Yu bersama Ye Suksin telah menghilang di Cakrawala, dan tidak tahu kemana harus pergi. Penatua Xiao Yu berhasil. Saya tidak bisa melibatkannya di sini. Dengan kilatan matanya, Wusun segera menunjukkan metode tubuhnya dan berbalik untuk melarikan diri. Saat Wusun baru saja melarikan diri 100 meter, dia tiba-tiba menjadi pucat. Karena dia melihat di depan pelariannya, sosok Lin Bai muncul seperti hantu, menghalangi jalannya. Nak, meskipun aku tidak memiliki racun dalam hidupku sendiri, aku juga ahli seni bela diri dari 4 tingkat teratas. Jika kamu tidak menyingkir, aku akan membiarkanmu. Dia menyeringai pada Wusun. Namun tanpa menunggu perkataan Wusun terucap, Lin Bai segera berpindah ke wajah Wusun. Pedang kayu itu terangkat, dan sebilah pedang menebas lengan Wusun. Ah, Wusun menjerit getir. Lin Bai segera mencubit leher Wusun dan mengangkatnya dari tanah. Wajahnya dingin dan matanya merah, seperti serigala yang menatapnya. Wusun memandang Lin Bai dengan ngeri. Saat ini, di hati Wusun, dia memikirkan sebuah kata, yaitu iblis. Iblis yang menghancurkan dunia. Lin Bai mencubit leher Wusun dan berkata dengan suara dingin, "Aku hanya memberimu kesempatan untuk mengatakan kemana kamu membawa Ye Suksin. Setelah 2 kalimat, jika saya tidak mendapatkan berita yang ingin saya ketahui, saya akan menyiksa Anda sampai mati dengan apa yang telah saya pelajari dalam hidup saya." Wusun menelan ludah dan menatap Lin Bai dengan ngeri dan berkata, "Kamu baru saja mendengarnya. Kami akan membawa Ye Suksin kembali ke keluarga Dewa Racun." Lin Bai mencibir dan pedang kayu itu menyala. Pedang Qi menyerbu ke dalam tubuh Wusun dan memotong sepotong meridian. "Ah ah!" Wusun berteriak dengan getir. Lin Bai berkata dengan dingin, "Tahukah kamu? Ada meridian yang tak terhitung jumlahnya di tubuh seorang pejuang. Aku baru saja memotong meridian di dada kirimu. Tapi itu bukan yang paling menyakitkan. Roh. Aku akan memotong semangatmu satu per satu. Kamu masih punya kesempatan untuk mengucapkan kata terakhir." Kata Lin Bai dingin. Mata Wusun melotot. Dia menatap Lin Bai dengan kaget. Wajahnya berkilat panik. Setelah setengah dering, dia ragu-ragu dan berkata, "Kota Jiangsan. Saya memiliki perjanjian dengan tetua Xiao Yu bahwa saya akan menahannya. Dia akan pergi bersama Ye Suksin, dan kemudian kita akan berkeliling di kota Jiangsan. Elder Xiao Yu memiliki racun bernama serangga Senyu. Setelah menelannya di mulut, ia dapat menggandakan kecepatan Xiao Yu yang lebih tua. Hanya perlu beberapa jam untuk sampai ke kota Jiangsan. Kota Jiangsan adalah salah satu dari 10 kota jahat di daratan Antartika. Ini adalah tempat yang kacau. Sebagian besar pejuang di tempat ini adalah gelandangan yang diusir dari gerbang gunung oleh suku dan klan. Kota Jiangsan, ikan dan naga yang kacau balau. Di negeri Antartika dikenal sebagai salah satu kota dosa, juga dikenal sebagai negeri kanibalisme dan meludah tulang. Karena meskipun keluarga Dewa Racun kami adalah kekuatan super di tanah Antartika, bagaimanapun juga, kami menggunakan racun, yang dibenci oleh seniman bela diri Nansu. Oleh karena itu, kota Jiangsan ini juga merupakan tempat favorit para murid keluarga Dewa Racun kami untuk pergi. Di kota Jiangsan, sekarang ada 3 kekuatan terkuat. Mereka adalah Dajiangmen, Liga Wanshan, dan Kota Gelap. Di antara mereka, Dajiangmen adalah. Wusun berkata dengan tergesa-gesa dan memberitahu Lin Bai semua hal yang dia ketahui tentang Jiangsan kota.
Namun sebelum kata-kata Wusun selesai, pedang kayu Lin Bai memotong kepalanya. Suara Sun tiba-tiba berhenti. Aku hanya ingin tahu kemana dia pergi. Aku tidak ingin tahu apa-apa lagi, menurut penilaian Lin Bai, perkataan Wusun tidak berbohong. Xiao Yu benar-benar membawa Ye Suxin ke kota Jiangsan. Setelah membunuh Wusun, Lin Bai mengeluarkan peta dari tas penyimpanan. Setelah melihat lebih dekat, kota Jiangsan tidak jauh dari sini. Paling lama sekitar 5 atau 6 hari. Namun, kota Jiangsan dan Gunung Huolianshan sepenuhnya berada di arah yang berlawanan. Lin Bai terbang menjauh dari langit dan terbang ke arah kota Jiangsan. Kota Jiangsan adalah salah satu dari 10 kota jahat di tanah Tiongkok Selatan. Sebagian besar prajurit yang tinggal di kota ini diusir dari gerbang gunung oleh suku dan keluarga. Atau orang-orang keji di benua itu. Di kota Jiangsan, ada orang-orang kuat yang dapat mencapai puncak dan mereka yang turun ke dunia seni bela diri. Ada juga pengemis kaya. Ada Tian Jiao yang kuat, tetapi juga pembunuh yang menghantui. Ini adalah negeri ikan dan naga. Meskipun keluarga Dewa Racun adalah kekuatan pertama di daratan Antartika, mereka dibenci oleh para pejuang di Asia Selatan karena menggunakan racun. Namun para pejuang Nanzu tidak berani berbicara. Oleh karena itu, keluarga Dewa Racun juga suka datang ke kota jahat semacam ini. Sua. Di luar kota Jiangsan. Cahaya pelarian ini jatuh di tepi tembok kota Jiangsan dan berubah menjadi sebuah sosok. Pria itu sedang berbaring di dinding dan mengeluarkan seteguk cairan hijau yang berbau. Di dalam cairan itu, samar-samar terlihat seekor cacing mati. Serangga Senyu, ini adalah harta karun bagus yang bisa terbang lebih dari 1 juta mil dalam sekejap. Itu juga harta karun yang kudapat hanya setelah aku masuk jauh ke dalam 10.000 gua racun dan mencarinya selama bertahun-tahun. Saya tidak menyangka akan menggunakannya seperti ini. Melihat serangga yang mati itu, mata Xiao Yu merasakan sedikit kesakitan, bahkan jika aku membawa Ye Suxin kembali ke keluarga Dewa Racun, bahkan jika aku mendapat hadiah dari keluarga Dewa Racun, aku khawatir aku tidak dapat memberikan kompensasi atas kekalahanku kali ini. Dia tidak hanya kehilangan racun hidupnya, tapi dia juga berhasil menyusul roh serangga pengembara. Xiao Yu merasakan sakit di wajahnya. Segera, sambil membawa Ye Suxin, dia berjalan ke kota Jiangsan, menemukan sebuah penginapan dan tinggal di sana. Di penginapan, Xiao Yu menghabiskan sedikit waktu untuk penyembuhan. Di tengah malam, Xiao Yu mengeluarkan token suaranya dari tas penyimpanannya dan berkata, "Wusun, kamu di mana?" Tokennya berkedip, tapi lama tidak ada respon dari Wusun. Setelah menunggu setengah jam, Xiao Yu mengerutkan kening dan mengulangi, "Penatua Wusun, jawab aku." Haha, tidak perlu teriak-teriak. Diperkirakan sesepuh Wusun sudah minum sup di jembatan Naihe. Saat ini, di dalam kamar, terdengar suara tawa. Xiao Yu, seperti musuh Meng, segera menoleh ke belakang dan melihat Ye Suxin menatapnya sambil tersenyum. "Kapan kamu bangun?" Xiao Yu berkata dengan dingin. Ye Suxin berkata, "Tidak masalah kapan aku bangun. Yang penting adalah aku menyarankanmu untuk membawaku ke keluarga Dewa Racun sesegera mungkin. Jika tidak, ketika Lin Bai datang, kamu akan mati." Xiao Yu memandang Ye Suxin dan berkata, "Apa maksudmu?" Bab 3075 Kota Jiangsan. Apa maksudmu? Xiao Yu menatap Zhao Yue dengan dingin, matanya berbinar dingin. Ye Suxin berdiri dari tanah, datang ke jendela, memandangi matahari terbenam di kota sungai dan pegunungan di langit, dan berkata dengan lemah, "Sekarang ada 1 malam penuh sebelum fajar. Jika aku jadi kamu, aku akan mengambil aku ke keluarga Dewa Racun segera." "Mengapa?" Xiao Yu bertanya dengan suara dingin. Ye Suxin berkata, "Karena dengan kecepatan teknik pedang Lin Bai, dia akan tiba di sini paling lambat besok pagi. Ketika dia datang, kamu bahkan tidak bisa pergi." Xiao Yu berkata sambil tersenyum mencemooh, "Aku menggunakan keterampilan rahasia keluarga Dewa Racun, dan aku berada di sini dalam waktu singkat, bahwa Lin Bai." Ye Suxin menyela Xiao Yu dan berkata, "Aku tahu bahwa Senyu serangga di lantai 72 Gua Wandu dari keluarga Dewa Racun terbungkus dalam 1 abad, lahir dalam 1 abad, dan matang dalam 1 abad. Dibutuhkan 300 tahun untuk menggunakannya, dan itu juga merupakan serangga beracun yang hanya ada 1 kali. Dalam keluarga Dewa Racun saat ini,
hanya ada 2 atau 3 dari 72 lantai Gua Wandu. Jika kamu mendapatkannya, kamu benar-benar beruntung. Jika benda ini diperdagangkan dalam keluarga Dewa Racun, diperkirakan kamu bisa membeli sebuah kota di tanah Antartika. Kata Ye Suxin sambil tersenyum ringan. Mendengar kata-kata Ye Suxin, wajah Xiao Yu berubah drastis. Dia berkata dengan suara dingin, bagaimana kamu tahu bahwa serangga Shen Yu ada di lantai 72 Gua Wandu? Ye Suxin terkekeh, 10.000 gua racun memiliki total 108 lapisan. Bukankah itu sesuatu yang diketahui semua orang tentang para pejuang darat di Asia Selatan? Xiao Yu berkata dengan dingin, ada 108 lantai di gua 10.000 racun. Bukan rahasia lagi. Tapi bagaimana kamu bisa tahu bahwa serangga Shen Yu ada di lantai 72? Ye Suxin tersenyum misterius, tidak menjawab. Setelah merenung dalam waktu yang lama, dia berkata, masih ada 6 jam sebelum fajar. Kamu bisa membawaku ke keluarga Dewa Racun dengan 6 jam ini, atau kamu bisa menggunakan 6 jam ini untuk menemukan kuburanmu sendiri. Xiao Yu berkata, dalam hatimu, apakah menurutmu bocah Lin Bai akan menemukan kota Jiangsan? Itu tidak mungkin. Dia tidak tahu kita ada di sini. Selama kita menunggu Wusun datang, kita bisa pergi ke racun keluarga dewa. Ye Suxin menggelengkan kepalanya dan berkata, bodoh. Anda sudah berkali-kali menelpon Wusun dengan tanda suara Anda, namun dia tidak menjawab Anda. Apakah kamu masih keras kepala? Kenapa dia tidak menanggapimu? Itu mudah karena dia sudah mati. Meninggal di tangan Lin Bai. Xiao Yu tercengang. Dia mengeluarkan token suaranya dan menelepon lagi beberapa kali. Namun Wusun masih tidak menanggapi Xiao Yu. Hal ini membuat wajah Xiao Yu pucat, menatap Ye Suxin dengan dingin. Ye Suxin berkata, pergilah ke keluarga Dewa Racun. Xiao Yu tertegun dan bertanya, mengapa kamu begitu ingin pergi ke keluarga Dewa Racun? Xia Qiu, apakah kamu benar-benar membunuhnya? Ye Suxin berkata, jika aku tidak membunuh Xia Qiu, bagaimana kamu bisa datang kepadaku? Jika kamu tidak datang kepadaku, bagaimana aku bisa membuat Lin Bai melakukannya? Xiao Yu berkata dengan dingin, apa yang ingin kamu lakukan dengan semua usahamu? Ye Suxin tiba-tiba memancarkan cahaya dingin dari sudut matanya dan berkata, saya ingin menghancurkan keluarga Dewa Racun. Mendesis. Xiao Yu menarik napas dingin dan berkata dengan suara dingin, nadanya tidak kecil. Keluarga Dewa Racun telah berdiri di tanah kuno selama bertahun-tahun. Bagaimana kamu bisa menghancurkannya jika kamu mau? Jangan khawatir. Aku akan membawamu ke keluarga Dewa Racun. Tapi tidak sekarang. Tapi kamu juga mengingatkanku bahwa karena Lin Bai benar-benar akan datang ke sini, aku masih harus melakukan lebih banyak persiapan. Saat dia berbicara, Xiao Yu mengeluarkan token suara dari tas penyimpanannya. Setelah ragu-ragu, dia berseru, Tetua 9, aku Xiao Yu. Di ujung lain dari token itu, sebuah suara tua segera terdengar, Xiao Yu. Aku bukan anggota keluarga Dewa Racun sekarang. Saya berada di benua selatan. Saya akan membicarakan apa saja ketika saya kembali. Xiao Yu dengan cepat berseru, Tetua 9, kami juga berada di Nansu. Saya telah menemukan Ye Suxin. Kami berada di kota Jiangsan. Silakan datang ke sini dengan cepat. Dengan baik. 9 tetua terkejut, setelah menjawab sebuah kalimat, lalu menuju kota Jiangsan. Ye Suxin berkata sambil tersenyum ringan, hentikan, 9 Zhang ini jauh sekali. Ketika dia tiba di kota Jiangsan, dia ada di sini untuk mengambil mayatnya untukmu. Xiao Yu berkata dengan dingin, kamu benar, jadi aku harus meminta bantuan orang lain. Ilmu pedang kekaisaran berubah menjadi pelangi. Dalam kegelapan, seperti meteor yang melintasi langit. Di atas pedang terbang, mata Lin Bai menatap tajam pada peta di tangannya, membedakan arah kota Jiangsan. Setelah setengah dering, Lin Bai mengambil peta dan melihat ke atas. Di cakrawala depan, ada sebuah kota seperti binatang raksasa tergeletak di bumi. Masih beberapa saat sebelum fajar, namun kota itu masih penuh dengan cahaya. Ada banyak pejuang di kota, bolak-balik. Ketika Lin Bai sampai di tembok kota, dia mendongak dan tampak acuh tak acuh. Melihat tembok kota di atas,
naga menerbangkan Phoenix dan menulis 3 kata, Kota Jiangsan. Karena hari belum fajar, tidak banyak pejuang di jalanan kota Jiangsan. Lin Bai berpakaian putih, dan wajahnya dingin. Saat dia melangkah ke kota Jiangsan, seorang prajurit keluar dari kegelapan di tepi tembok kota. Dia mengeluarkan tanda suara dan berkata, Tuhan, dia datang. Dia masuk dari gerbang selatan. Yah, awasi dia. Dia anggota keluarga racun. Sebagai tandanya, seorang pejuang moderat menjawab. Prajurit itu menjawab. Setelah itu, prajurit itu menyingkirkan tanda suaranya dan ingin mengikuti Lin Bai. Tetapi ketika prajurit itu mengangkat kepalanya, dia menemukan Lin Bai di depannya tiba-tiba menghilang. Di mana orang-orangnya? Prajurit itu. Apakah kamu mencari saya? Pada saat ini, di belakang prajurit itu, sebuah suara dingin datang. Prajurit itu berkeringat di sekujur tubuhnya, tampak ketakutan, dan melihat sedikit ke samping. Pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa Lin Bai, yang baru saja berjalan di jalan, telah tiba di belakangnya. Senior, senior. Prajurit itu tampak ketakutan dan berteriak. Lin Bai memandangi prajurit itu, wajah dinginnya perlahan-lahan memunculkan senyuman dingin, dan berkata, di mana orang yang saya inginkan? Saya tidak tahu apa yang dibicarakan orang tua itu. Prajurit itu berkata dengan ngeri. Kamu akan tahu. Lin Bai menekankan tangannya di bahu prajurit itu, hanya terdengar bunyi klik, dan bahu prajurit itu langsung diremukkan oleh Lin Bai. Rasa sakit yang hebat membuat wajah prajurit itu berubah. Dia berteriak dan berkata, aku berkata jalur Yanzi, si Kang. Terima kasih banyak. Lin Bai meledakkan prajurit itu dengan satu tangan dan tidak membunuhnya. Dia berbalik dan langsung menuju kota barat.